مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي كل هول من الأهوال مكتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقام واغفر لنا ما مضى يا واسعا سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أسألك الإجابة والقبول بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Mohon barokah Fatihah untuk Ibu Suparti Muharto, kakak kandung dari saudara rekan kita, saudara Mas Ari yang telah meninggal dunia. Ya. Semoga oleh Allah SWT diterima seluruh amal ibadahnya, dimaghfirah segala kesalahannya, ya, diangkat derajatnya menuju surga Allah SWT dan wafatnya dicatat sebagai wafat yang husnul khatimah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Salamati dinina wa dunyana wa akhrana bi Sayyid Muhammad Susan Sayyid Muhammad Sayyid Alim Sayyid Abbas al-Makin Abu Yasid Muhammad bin Sayyid Muhammad sallallahu alaihi Allah fillah wa yarhamna. Al-Fatihah. Alaihim al-dhalin. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Syukur pada Allah SWT. Salat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita saat ini telah memasuki bulan Sya'ban ya. Semoga bulan Sya'ban yang kita masuki ini Allah SWT berkenan memberikan keberkahan kepada kita semuanya, sebagaimana Allah memberikan keberkahan kepada kita di bulan Rajab. Dan harapan kita semuanya, semoga Allah memberikan kita kesempatan sekaligus kemampuan bertemu dengan bulan suci Ramadan, masuki bulan suci Ramadan dan melaksanakan amal ibadah di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan di belakang saya ini masih ada hiasan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Memang sengaja kami di pondok ini salah satu yang kita meriahkan ya, itu adalah salah satunya di Sewi Maulid ya, ada Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dan memang di setting menunjukkan rasa bahagia ya. Kan dihias, dikei lampu-lampu kan duduno seneng ya, bahagia. Kan kesannya tidak mungkin delok terus kesan sumpek kan, kesan bahagia. Karena memang Isra Mi'raj ini memang harus ya, bagi kita ya umat Islam ini harus kita sambut dengan kebahagiaan. Kenapa? Karena dalam Isra Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj ini kita diingatkan akan satu rahmat, anugerah yang besar sekali yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Dan ketika kita mengingat anugerah Allah, ketika kita mengingat
rahmatnya Allah, kenikmatannya Allah, kita harus bahagia. Ya. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada umat, kepada kita semuanya, dengan fadilah atau dengan fadlnya Allah, dengan anugerahnya Allah, dengan rahmatnya Allah, maka hendaklah kalian berbahagia. Jadi bahagia dengan fadl dan rahmatnya Allah ini perintah Al-Quran, perintah Allah yang harus kita upayakan. Lah Isra Mi'raj ini juga semacam itu. Isra Mi'raj ini adalah satu peristiwa yang mengingatkan kita, atau bahkan yang menjadi perantara, menjadi wasilah kita umat Nabi Muhammad SAW mendapatkan rahmat yang sangat besar sekali. Kenapa? Karena di dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW membawa perintah sholat 5 waktu. Ini luar biasa sholat 5 waktu ini. Ya. Sholat 5 waktu ini merupakan sebuah anugerah yang tidak terhingga nilainya. Kita mungkin tidak sadar atau mungkin kurang memperhatikan bahwa sholat 5 waktu ini luar biasa. Bahkan banyak ulama-ulama salaf kita yang sampai menggambarkan, ya, seandainya tidak ada perintah sholat 5 waktu, tidak ada yang namanya amaliyah sholat, ya, seakan-akan enggan untuk hidup di dunia. Kok gak ono artine di dunia. Bahkan ketika besok di surga sekalipun, ya, kalau di surga besok tidak bisa sholat, wis wani gak nang surgane, sampai semacam itu. Ya, karena memang sholat ini menjadi sebuah momen yang istimewa bagi seorang mukmin. Ya. Bahkan sekelas Rasulullah SAW itu menyebutkan atau menegaskan bahwa sholat ini menjadi hiburan bagi beliau. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Jadi dijadikan kebahagiaan, hiburan bagiku, kata Rasulullah, ketika di dalam sholat. Makanya ketika menjelang sholat Rasulullah seperti orang yang tidak sabar, seperti seorang kekasih yang akan berjumpa dengan orang yang dicintainya. Jadi koyok kudundang, sampai Sayyidina Bilal itu sampai dioprak-oprak. Ya Bilal arihni, ya Bilal, ayo ndang Bilal. Kalau waktu sudah masuk waktu adzan, ayo ndang adzan. Koyok seperti tidak sabar menunggu momen sholat ini. Ya. Karena memang memahami benar makna sholat itu. Ya. Lak podo ambek sampean lak ngono ayo. Nah, podo. Ini kalau kita kadang-kadang sholat ini menjadi beban. Bukti ini mari sholat lego. Mari sholat lego itu bagi saya ya kurang benar itu. Lego mari sholat. Lukai beban dah sholat ini. Kalau hiburan kan tidak lego, bukan tidak ada unsur lego. Wong hiburan, wong kesenangan, hobi. Nah, ini kan beban berarti. Makanya kadang-kadang mari sholat duhur terus dilungkas moro adzan asar, kaget, kok cepet yo adzan asar ini. Sik tas duhur ini. Dia gak sadar duhur jam 2:30 iku mau. Wong duhur telat ya mesti ae salam terus adzan yo. Ojo kaget duhur sampeyan sing telat duduk perkara cepete yo, ancene duhure telat. Jadi ini ulama-ulama kita dulu hiburannya itu sholat. Ya. Makanya ya paling tidak peringatan Isra Mi'raj kita diingatkan akan peristiwa Isra Mi'raj supaya kita tahu nilainya sholat. Ya. Supaya kita tidak meremehkan sholat, supaya kita menempatkan sholat itu pada posisi yang istimewa dalam kehidupan kita. Ya. Sesuatu yang spesial dalam hidup kita. Bahkan kita berharap semoga ya Allah SWT menjadikan sholat kita seperti sholatnya Rasulullah, menjadi hiburan kita, ya, menjadi pelipur hati kita. Ya. Nah ini peristiwa Isra Mi'raj ini menunjukkan, ya, kalau perintah-perintah ibadah apapun itu Rasulullah mendapatkan wahyu melalui malaikat Jibril. Jadi
ada perantaranya. Tapi khusus sholat, perintah sholat 5 waktu enggak pakai Jibril. Langsung dipanggil di hadapan Allah. Dari proses perintah sholat 5 waktu diturunkan saja sudah menunjukkan keistimewaan dibanding ibadah-ibadah yang lain. Ya, belum lagi ya kita tahu bagaimana fungsi sholat itu sendiri. Fungsi sholat atau kedudukan sholat di hadapan Allah SWT. Ya, seorang hamba ini disebutkan awwaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama kali dihisab oleh Allah kelak di akhirat adalah sholat terhadap seorang hamba. Jadi yang pertama kali, ini menunjukkan sudah yang lainnya kalah sudah. Sing paling utama yang pertama dihisab, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, dicek, diperiksa oleh Allah, dipertanyakan oleh Allah adalah sholat. Ya. Setelah diperiksa, keluar hasilnya, nilai sholat kita di hadapan Allah ini baik atau tidak, seberapa nilai sholat kita di hadapan Allah itu akan menentukan nasib kita besok di akhirat. Apa gak top ini? Wa idza salahat faqad aflah wa idza fasadat khaba wa khasira. Kalau sholat kita dinilai baik oleh Allah, maka kita akan selamat, bejo, untung, bahagia. Segampangannya pasti mlebu swarga. Kalau sholatnya dinilai baik. Tapi konsekuensinya kalau sholat kita wal iyadu billah, naudzubillahi min dzalik, tsumma naudzubillahi min dzalik, tsumma naudzubillahi min dzalik, kalau sholat kita dinilai jelek sama Allah, gak benar, maka khoba wa khasira, pasti celaka, pasti rugi. Loh, ini kan luar biasa ini. Bahkan dalam riwayat yang lain, sholat kita setelah dievaluasi, dihisab oleh Allah, nilainya ini akan menentukan nilai dari ibadah-ibadah yang lain. Fa idza sholahat sholaha sairu amali wa idza fasadat fasada sairu amali. Kalau sholat kita dinilai baik, maka ibadah kita yang lain itu mendapatkan nilai plus, poin plus, nilainya juga menjadi baik. Konsekuensinya kalau sholat kita dinilai tidak baik waliyadzubillah, maka amal ibadah kita atau kebaikan kita yang lain juga nilainya turun, bahkan tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai sholat disebut as-sholatu imadud din. Sholat ini tiangnya agama, cagak. Mana sih cagak ini? Tiang ini apa sih? Ya. Gambarannya tiangnya agama itu apa? Kalau diilustrasikan ya, tiang ini kan penyangga ya. Jadi dengan adanya tiang yang kuat, maka sebuah bangunan pasti akan berdiri kokoh. Ya. Artinya kalau bangunan ini berdiri ya berfungsi sebagaimana mestinya. Bangunan ini bisa ditempati, iso gawe ngiyup, bisa digawe. Ya pokoknya untuk hidup, salah satu kebutuhan pokok hidup kita kan papan, tempat tinggal. Ya. Sebaliknya, bayangkan kalau bangunan ini tiangnya rapuh, pasti akan runtuh, ambruk. Lah, ketika ambruk, kebaikan-kebaikan atau apapun dalam bangunan itu berupa eksterior, interior, sing api-api ada gunanya ndak rek ambruk. Wis kan fungsine ambruk kok. Oh iki interiore apik, wis ngambruk interior apa ngono. Eksterior kete wis gak ono kabeh. Nah itu gambarannya, kalau sholat kita tidak baik dinilai oleh Allah, kebaikan-kebaikan kita yang lain kan hiasan itu, tidak ada fungsinya akhirnya. Walaupun mungkin hiasannya pas-pasan oma, tapi kalau berdiri tegak ya iso tinggani. Ya, itulah gambaran ilustrasi secara sederhana ya. Makanya sholat ini sungguh luar biasa. Dan dikatakan rahmat fadolnya Allah, begitu hebat fungsi sholat, begitu menentukan sholat ini akan nasib kita. Sebenarnya bukan di akhirat untuk masuk surganya tok, bukan. Hatta di dunia sekalipun menentukan nasib kita di dunia akhirat.
Bayangkan. Tapi sholat ini sesuatu yang mudah, simple, sederhana. Murah. Sholat ini tidak butuh biaya besar. Bahkan mungkin gak butuh biaya sholat ini. Ya, mlebu masjid gak ono masjid sing bayar kades, gak ono. Gak ono masjid sing kudu bayar tiket, gak ono. Bahkan untuk soft pertama ndak usah rebutan. Ya. Banyak yang mempersilakan, oh jenengan nonton aja monggo. Ya. Nah, ini sesuatu yang simpel, sederhana, tapi bisa atau untuk sesuatu yang besar. Kan rahmat berarti. Ibarat tuku duit gak bejaji tapi oleh sesuatu yang besar. Ya. Misalnya ono mobil Kijang Innova anyar didol 1,5 juta, kira-kira ya apa kira-kira? Kira-kira ya apa? Sing tuku kan ini ki pasarane 500 juta tak kok 1,5 juta. Ya apa kira-kira sing mendapatkan itu bagaimana? Ya seneng, itu luar biasa, itu rahmat, itu waduh ya untung kon niku oleh Innova anyar gres 1,5 juta. Lu kan untung besar ini berarti kan. Ya gambarannya semacam itu. Sholat ini sesuatu yang mudah, simpel, sederhana, fleksibel, ya. Tapi bisa untuk gambarannya membeli sesuatu yang besar. Lah ya apa sholat ini wenteng, mudah. Ya. Kalau ada orang mengatakan sholat itu abot, tekan dia abote itu di sini abote sholat. Sholat itu sulit, sholat itu berat. Dia abotin di kita ndak usah pakai kitab, gak usah dalil wis iki. Wis ayo objektif, kita amati secara objektif ngadeko. Sholat toh endi sih? Wong kon yo gak ngeden blas. Selama sholat yo gak sampai kemringet, gak sampai meyek-meyek menggos-menggos yo enggak. Iya kan? Gerakan-gerakan sholat itu mana? Yang sulit itu mana? Si soroan aerobik si anu. Iya kan? Aerobik untuk membakar lemak, menurunkan berat badan, ngoyo pencolotan menggeh-menggeh, meyek-meyek, mau ditimbang mudun 1 kilo tok. Mau sarapan sego pecel entek rong bungkus manono balik 3 kilo meneh ngono. Wis lara kabeh, tuwas wis menggeh-menggeh koyo gak ono hasile. Sik soroan untuk mencapai berat ideal, waduh membakar lemak ngoyo koyo ngono. Ya. Wadang melayu ambek awake dibungkus mbuh ambek opo, kemringet gobyos ya Allah, cek sengkoni. Salat ndak. Ya, salat ndak sengko. Gerakan-gerakan salat itu sesuai dengan kontur tubuh kita. Ndak ada yang memaksakan sendi-sendi tubuh kita untuk bergerak melawan arah sendi, ndak ada. Ya, gak ono wong salat kelaran yo gak ono. Ya. Wong salat sampai kelaran sampai loro sampai meyek-meyek gak ono. Ayo ndi buktikan mana yang katanya sholat berat. Ndi sih ayo ngadeg lagi. Sholat ndi sih kon gak ngeden blas. Ndi sih gak kemringet blas ngono. Ya ambek meremel ambek ngantuk-ngantuk ya iso sholat. Enteng. Kita objektif ya, ini objektif. Berat itu kan perasaan ya. Berat itu karena perasaan, yaitu karena hati yang kita yang kurang beres. Tapi kan kenyataannya kalau dilihat secara objektif tidak berat. Waktunya fleksibel, ya kan? Fleksibel, bisa awal waktu itu yang paling afdol. Tapi kan wong jenenge menungso, ya. Bisa juga akhir waktu. Rasulullah saja secara sejarahnya pernah sholat di awal waktu, pernah sholat di akhir waktu. Ya, karena jadi patokan akhirnya. Oh, awal waktu sholat misalnya zuhur itu sakmene. Ya, akhir waktunya sakmene. Itu patokannya kan Rasulullah. Berarti Rasulullah pernah sholat akhir waktu. Nah, cuma ya mek sepisan mungkin digawe patokan itu tok. Kalau kita kan langganan sholat akhir waktu. Mek bedone mek iku tok ya. Nah, tapi ini apa? Gambaran bahwa sholat itu fleksibel, ada waktu ikhtiar, waktu pilihan, bisa memilih jam piro. Sholat isya saja ini yang belum sholat isya tenang saja. Artinya masih panjang waktunya sholat isya. Engko jam 09, jam 10, ya, jam 11 iso. Hatta
menjelang subuh sekalipun itu masih ada waktunya sholat isya. Ya, fleksibel waktunya. Ya, apalagi kalau situasinya tidak seperti biasanya pas bepergian, itu bukan saja fleksibel, ada rukhsah. Rukhsah itu ada dispensasi. Iso apa? Iso dijamak. Jamak itu digabung 2 sholat dalam satu waktu. Sehingga kalau dilaksanakan di waktu yang pertama itu namanya jamak takdim. Sehingga waktu kedua misalnya duhur asar, asarnya wis gak usah mikir sholat karena sudah ditarik ke duhur. Maghrib isya juga gitu. Kalau dilakukan di waktu yang kedua, waktu asar, zuhur gak usah bingung masuk krungu adzan, gak usah bingung sholat, ya gak usah sholat, cukup diniati untuk jamak takhir. Enak, fleksibel. Dan itu boleh memilih mana yang lebih afdal, tidak sama kok. Boleh takhir sama takdim itu boleh saja, itu pilihan tergantung kondisi masing-masing. Wis digabung oleh yang 4 rakaat sih diskon 50%. Kosor, sholatnya mek 2 rakaat. Jika besok orang mengatakan sholat ini sulit, sholat ini berat, itu ndak mentah semuanya itu besok. Ndak bisa diterima sama sekali. Dan saat itu ya gampangannya suka ingin iki wis gak kate buka dalil wis. Ayo endi? Mana alasan yang mengatakan bahwa kamu sholat itu berat, itu mana? Ndak ada. Durasi waktunya juga sangat singkat. Sholat paling 5 menit. Iya kan? Apalagi kalau kita melaksanakan cuma rukun-rukunnya tok wis tambah. Wong rukunnya sholat itu loh, rukunnya sholat. Rukun yang bersifat qauli, yang diucapkan atau yang dibaca itu cuma 5. Selain itu gak diwoco gak apa-apa. Mek takbiratul ihram, takbir sing pertama tok. Terus suratul Fatihah setiap rakaatnya. Ya. Terus baca tahiyat akhir langsung jebus akhir wis. Sing terakhir, misalnya sholat isya ya sing rakaat keempat, tahiyat akhir atau tasyahud akhir. Terus sholawat kepada Nabi di tahiyat atau di tasyahud akhir. Terus salam yang pertama, ya mek kita sing rukun, lainnya sunnah. Artinya ketika kita tidak mau membaca, dengan sengaja sekalipun tidak membaca, itu tidak mengurangi sahnya sholat. Takbir Allahu Akbar, bismillah waladhdallin. Meneng wes rukuk meneng. Gak usah kate Allahu Akbar sami Allahu hamidah iku sunah kabeh itu. Misalnya kita ambil salat minimalis lah wis ya. Salat sing paling minim. Rukuk meneng wis. Zat ngadeg bismillahirrahmanirrahim waladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim waladhdallin. Rakaat keempat kait at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatullah. Terus assalamualaikum, assalamualaikum, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad, itu sunnah. Wis gak usah diwaca Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum. Mari wis buyar. Sah. Mak jenenge salat jegideg ngono ya. Nah, mulai awal sampai akhir jegideg. Malaikate yo gregeten lapor jegideg kayak mulai mau. Ya, artinya ini gambaran untuk sah saja bisa, minimalisnya seperti itu. Enteng kan? Sehingga tidak perlu durasi panjang. Paling 5 menit. Paling suwe 10 menit. 10 menit kalau di total cuma 50 menit. Ini bolak-balik kita ngejak ngitung ini. 50 menit gak sampai 5%. 10% dari 24 jam 2,4, 5% 1,2. Sholat kita 50 menit gak nganti sak jam. Oke, 5% sak sholat sunai, sak wiritani 1,2 jam. Sak jam luwe, wis oke wis. Nah, itu berarti ketemu 5%. Hanya menghabiskan 5% dari 24 jam kita, dari kehidupan kita sehari. Berarti total dari kehidupan kita cuma butuh 5%. Tapi oleh swarga, oleh selamat, oleh sembuh barang yang tadi kita sebut itu masih baru sebagian dari fadilahnya sholat, dari fungsinya sholat. Lebih dari itu banyak.
Ya. Salat itu untuk apa? Untuk innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu untuk zikir, untuk mengingat Allah. Salat itu juga untuk wasta'inu bis-sabri was-shalah, untuk meminta pertolongan pada Allah. Macam-macam salat itu fungsinya. Apalagi dengan salat-salat sunnah, ada salat hajat, salat tobat, salat kusuf, salat istisqa, macam-macam lagi. Loh. Sing sederhana koyo ngono mek 5% ternyata. Sehingga misalnya di total hidup kita 60 tahun, di total 5% itu cuma 3 tahun. Cuma 3 tahun. Umur swidak tahun urip di donya swidak tahun ku wis urip sing jangkep pisan. Wis tau dadi bayek, tau dadi arek, tau dadi enom. Ya, dewasa saiki tuwek. Lho wis pensiun pisan. Wis lengkap wis jangkep uripe. Itu cuma 3 tahun. Itu pun kalau diasumsikan hitungannya mesti ini 3 tahun itu berarti mulai bayi sampai umur swidak itu gak ono bolongi blas, lahir jam 10 isuk dhuwur wis salat wis. Ngono sik sempat wiritan, sempat salat sunnah. Rek ono wong sing bayi procot langsung salat sampai umur swidak gak putus iku lho, sik ketemu 3 tahun. Padahal banyak di antara kita salate ya balik kait salat itu wajar, itu standar itu kan. Ono sing balik kedua, balik ketiga baru sholat. Ono kait pensiun, kait sholat. Alhamdulillah bapakmu pensiun saiki sholat lih ngono. Jadi pensiun kait sholat. Ngono. Ini bepara meneh ono hikmahe wis bapakmu kena stroke saiki gelem sholat. Sholatnya ngenteni kena stroke iki parah. Tapi itu pun saya diterima oleh Gusti Allah. Itu ndudono nek Gusti Allah gak butuh sama sholat kita. Kalau Allah butuh misalnya atau Allah memperhitungkan, gak wis lek-lekan ae wis ngono. 24 jam, 12 jam gawe salat, 12 jam gawe sakarepmu. Kuat awaan lek-lekan ambek Gusti Allah. Kan ndak mungkin kuat ya. Ya sangat mudah. Gak sampai berarti kan 5%. Jadi umur swidak gak mungkin, hitungannya 3 tahun ndak mungkin. Ya. Bandingkan dengan tidur kita. Turu iku lho. Menurut penelitian tidur menungso ini rata-rata 8 jam. 8 jam berarti sepertiga dari 24 jam. Berarti sepertiga hidup kita pasti untuk tidur. Swidak tahun salate gak nganti 3 tahun, turune 20 tahun. Ya apa ya? Ki besok ono abot Gusti salat abot apa? Ketekmu luwih abot jare. Jare malaikat kira, ketekmu 20 tahun. Iku durung ilermu iku sik iki sik ketekmu tok iku. Iku sik luwih abot ketekmu daripada salat. Ndak kita bahas semacam ini supaya paling tidak ya ketika kita salat iku cek gak ono rasa abot ngono. Lho saya juga ini nasihat untuk saya sendiri juga ya. Pas kini salat cek gak koyo bahaya loh kalau kita salat itu bahasa gampangnya ambek merengut ngono. Iku bahaya itu. Kalau ada orang yang salat dengan merengut hatinya gak seneng, itu berarti di hatinya ada kemunafikan. Itu hatinya ada kemunafikan. Ayo sing rumangsa kate salat. Ini paling ndak gawe evaluasi lah. Ketika kita, iki ono munafik di hatiku kok wegah ngene iki ngono. Salat mek ngene tok kok ngono. Senenono hati kita itu harus dimarahi, yaitu jihadun nafs itu. Perlu dipisui salat kita ini. Hati kita kadek rodok males. Saya juga punya cita-cita seperti Rasulullah loh ya. Kita juga harus punya cita-cita seperti Rasulullah. Suatu saat salat itu menjadi hobi kita. Suatu saat salat itu menjadi hiburan kita. Suatu saat salat itu menjadi kesenangan kita. Itu kita harus punya cita-cita sampai kapanpun kita punya. Ya Allah, saderenge kula mati Gusti jenengan takdiraken salat iki dadi hiburan hati kula. Kalau salat itu dengan bahagia, salat itu dengan senang hati, luar biasa itu sudah langsung connect sama Allah SWT. Nah, kita kan sampai saat ini masih rodok durung. Ya mungkin kadang-kadang, alhamdulillah, mungkin kita pernah merasakan senang sholat, alhamdulillah. Cuma kan masih belum menjadi tradisi atau belum menjadi karakter kita kan ya, masih mek kolo-kolo tok, nggih. Pas situasi ini ya apa, tapi pas situasi berbeda kadang sholat seperti menjadi beban ya. Kalau kita membayangkan itu mau lo ya,
sederhana, simple, gampangane rek misalnya nominal murah tapi oleh sakmono akeh mestinya kita bersyukur. Alhamdulillah ono salat 5 waktu ya. Paling tidak ya kita pernah lah atau mulai perasaan kita mulai muncul rasa bahagia menunggu waktu sholat, senang dengan datangnya waktu sholat. Ya, itu yang ingin muncul atau yang ingin kita raih, kita dapatkan ketika kita mengerti tentang apa sih makna Isra Mi'raj. Walaupun bukan itu saja, luas sekali makna Isra Mi'raj ini ya. Makanya kalau ada peringatan Isra Mi'raj terus masih ada orang yang membid'ah-bid'ahkan, ini ya aneh gitu loh. Kenapa aneh? Karena Isra Mi'raj itu sesuatu yang luar biasa. Buktinya Isra Mi'raj itu dikabarkan oleh Al-Qur'an, diinformasikan oleh Al-Qur'an. Masa Al-Qur'an menyampaikan, menginformasikan, menceritakan sesuatu yang tidak penting? Ya tidak mungkin, pasti penting. Apalagi cara penyampaian berita tentang Isra Mi'raj Allah SWT itu menggunakan kalimat tasbih pertamanya. Ini sudah menunjukkan keistimewaan. Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram minal masjidil aqsa dan seterusnya lah ya. Kalimat tasbih itu hanya dimiliki oleh Allah. Selain Allah tidak punya kalimat tasbih itu. Hanya Allah tok yang punya kalimat tasbih. Selain Allah tidak ada. Tidak boleh. Subhanallah terus Allah diganti sopo, itu tidak boleh sama sekali, bahaya itu, tidak ada. Dan memang kalimat tasbih ini diucapkan ketika kita menemui sesuatu yang di luar jangkauan kita, di luar nalar kita, di luar pikiran kita, yang luar biasa seperti kita melihat keajaiban alam. Subhanallah, itu di luar jangkauan kita, karena gak iso dipikir ambek utek iki opo iso kedadiane koyo ngene. Subhanallah. Ngaji ndelok sing ngantuk-ngantuk, subhanallah itu di luar. Enggak ya gak sampai subhanallah itu. Astagfirullahaladzim ngono paling. Ngotot-ngotot kok ditinggal turu ngono repot. Nah, ini sudah dari sini saja sudah apa sih yang dipermasalahkan dengan peringatan Isra Mi'raj? Kalaupun ini meriah ini kita membicarakan masalah rahmatnya Allah, falyafrahu, kita disuruh gembira kok, disuruh memeriahkan kok, ya pantes ah. Apa permasalahannya? Tapi kan Rasulullah, loh setala, iki adalah kabar dari Allah. Ini berarti Al-Quran. Isra Mi'raj itu peristiwa Al-Quran, kisah Qur'ani ini. Lalu terus apa yang salah dengan kita membicarakan kisah Qur'ani? Yang ini hebat. Lu kan banyak kisahnya. Iya, tapi ini hebat ini karena Allah waktu menceritakan dengan subhanalladzi asra, tasbih keluar tasbihnya Rasulullah itu. Berarti ini hebat. Berarti ini spesial dibanding peristiwa-peristiwa yang lain. Makanya peringatan Isra Mi'raj ini kadang-kadang ya ngapunten ya. Kalau maulid ya memang maulid ya termasuk ya istimewa. Rata-rata di kampung di masjid maulid. Tapi Isra Mi'raj kadang-kadang jarang gitu loh. Kadang-kadang itu kurang meriah ya. Kurang meriah, kurang ya tidak seperti maulid. Padahal ini juga termasuk kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Apalagi pelaku sejarahnya bukan orang lain, Rasulullah SAW sendiri. Hanya di kampung-kampung ya dimeriahkan, sadar. Orang-orang biar sadar bahwa di sini kita diingatkan akan rahmat Allah berupa sholat 5 waktu. Cek tambah seneng sholat, tambah semangat, tambah termotivasi, terus menghilangkan hati yang enggan, malas, wegah. Sholat ini biar hilang gitu loh. Ini penting. Loh kenapa kok tidak begitu meriah ya? Tidak tahu. Ya. Karena dianggap seperti biasa. Padahal ini istimewa. Isra Mi'raj ini subhanalladzi itu sudah istimewa. Awalnya subhanalladzi, terus peristiwa Isra ini dijadikan nama surat loh. Istimewa berarti. Surat Isra.
Walaupun istrinya tidak menceritakan semuanya tentang Isra Mi'raj, tapi dijadikan satu ikon lah istilahnya. Di surat ini jadi ikonnya. Sesuatu yang bersifat ikonik kan berarti kan suatu yang penting. Loh kok tahu sampean kok kurang meriah? Gak paten sing ngundang Isra Mi'raj aku ngono lho. Lho kok gak kepin diundang. Artinya apa? Beda dengan Maulid sampai nolak-nolak ngono lho. Ya ini ya full juga saya. Tapi kok jarang nolak gitu loh. Artinya full, tetap full, bukan berarti wis gak ono waktu aja ngundang aku, gak ono waktu wis entek waktunya. Cuma gak patek nolak ngono lho. Oh, berarti kurang meriah wong-wong iki nang Isra Mi'raj. Ndak ini ujung-ujunge kepin diundang aja ngono rek ngono lho. Iki kan omongan-omongan internal wis padha mbek kanca dhewe, keluarga dhewe. Kalau di luar sana saya ndak berani kok. Sangatnya terindikasi apa? Iya, promosi kepingin diundang ndak, gak paten itu bukan tipe saya. Dulu Buya sudah memberikan dasar kepada kita dulu. Saya masih ingat ojo nyonyol no awak. Kon gak kapin wong, gak kepinteran wong, wis menengo. Diundang iso berangkat, gak diundang gak paten. Sampai dulu seperti itu. Beliau itu kalau ke kita seperti itu. Ya, makanya ndak ada unsur apa nyonyol no awak ndak. Ya artinya ini pengamatan bahwa umat ini berarti kurang. Ya. Saya khawatir ndak sadar kalau di dalam Isra Mi'raj ini ndak sadar kalau setiap hari kita sholat itu adalah rahmat, itu adalah nikmat itu. Kita bisa sholat itu rahmat, nikmat yang perlu disyukuri. Ya. Makanya karena ndak sadar akhirnya sholat itu gak iso bahagia. Kadang sholat itu menjadi beban. Terus sholat terus. Kok rasanya kok beban. Iya kan? Loh kok gak patek jawab. Kewaya tok kaya tok. Wis ngono iku kan sik. Gak wani dorong standarte sik dorong sik an. Hak saya itu kepingin bayangno iso hobi sholat ngono lho. Gemar sholat. Hobi sholat ngono ya apa? Iso dikei hobi sholat, itu wis anugerah luar biasa. Karena dari sholat kita akan mendapatkan semuanya sudah. Wis kabeh oleh. Ya, dari hadis yang kita baca tadi. Nah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Wis dari sholat kita sudah terjaga dari fahsya wal munkar. Ya, tentunya sholat yang benar. Karena ada sholat yang tidak benar. Loh, ono sholat yang enggak benar, ono. Lah iku fawailul lil. Nah, musallin juga ono wail. Berarti ada yang sholat yang tidak benar. Ya, sholat yang benar. Bagaimana sholat yang benar? Sholat yang benar. Yang pertama, sholat yang benar adalah sholat yang dilandasi dengan ilmu syariat, ilmu fikih. Harus itu. Seseorang melakukan sesuatu yang ada tata caranya, ada apa? Ada kaifiyahnya. Itu harus dipelajari. Ngono ilmu nih, sholat itu ada ilmunya. Tidak boleh sholat tanpa ilmu, itu tidak boleh sebenarnya. Kalau ada di antara rekan-rekan yang belum pernah belajar tentang sholat, ya tetap sholatlah, tapi harus belajar tentang sholat. Mulai dibuka lagi syarat sahnya sholat itu apa, rukunnya sholat apa, sunnahnya sholat apa. Sunnah itu ada sebelum, di dalam, setelah. Ya. Terus apa yang membatalkan sholat, syarat-syaratnya sholat itu harus dipelajari semuanya. Orang yang tidak belajar terus melakukan, orang yang belum mempelajari terus melakukan, itu disebut sembrono. Ya, disebut sembrono. Ya koyok misalnya ono wong gak belajar otomotif, moro-moro sepeda motor dibongkar. Dumani kuncine lengkap moro-moro bongkar. Loh, kok dibongkar sih? Oh iya, kunciku lengkap sih gak. Kamu tahu gak belajar otomotif? Gak tahu. Oh ngawur lah terus. Lah nggih bongkar tok. Lah sing balekno empuh sapa sing balekno? Wong gak iso balekno tambah gak karu-karuan ngono. Kita akan mengatakan sembrono kon ngawur kon gak bener. Orang yang melakukan sesuatu tanpa ilmu itu kita katakan sembrono gak bener. Ya itulah yang disebut salah satu alladzina hum an sholatihim sahun. Sahun itu bukan hanya waktunya saja meremehkan. Ya, ngentengno waktu ini bukan termasuk ini. Ya, tidak dielmoni termasuk ngentengno. Buktinya kalau urusan dunia dhek misale kate dodol apa ngono. Matase kate dodol panganan opo, waduh melok kursus dhisik buka buku resep
perlu diklat pelatihan. Padahal hanya sekedar untuk itu. Tapi untuk sholat kok gak menyempatkan diri untuk diklat pelatihan, belajar gitu loh. Ayo yang belum belajar tentang, karena kaitan sholat banyak. Nanti ada syarat sahnya sholat kan, suci. Suci itu dari najis, pakaian, badan, tempat. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Berarti harus tahu babut toharo, bab bersesuci. Kudu ngerti najis, kudu ngerti macam-macam bab bersesuci itu kalau dipelajari. Itu sudah menjadi satu bab yang panjang pembahasannya. Nah, itu dipelajari. Nah, ini banyak ya ngapunten, banyak diantara umat Islam yang sholat pokoknya syukur ngelakoni, andon ngelakoni wis. Dipikir sholat ya semek ikut dah, ya ngono iku, Allahu Akbar sampai salam ya siku. Ya memang gerakannya sama dengan orang yang ngaji sama yang gak ngaji, gerakannya sama. Cuma beda nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini termasuk orang yang sahun ngeremehno sholat. Yang ini mempelajari sholat berarti menjadikan sholat sesuatu yang penting, sesuatu yang harus dipelajari kan sesuatu yang penting berarti gitu loh. Dan tidak ada kata terlambat. Barangkali ya di antara kita ada yang belum pernah belajar tentang fikih sholat. Ayo jangan malu-malu. Si opo corone ya. Sekarang banyak caranya. Internet juga bisa kita, cuma lebih baik ya karena di internet kan kita tidak tahu ya lebih baik kita sing ono patokane lah ya. Ya contoh misalnya wis gak angel-angel lah buka fikih salat NU online misalnya apa? Iya. Yes ngono wis. Bukan saya Muhammadiyah ya apa? Gak apa-apa Muhammadiyah oke monggo. Ya artinya yang ono patokane gitu loh ya, ojo ngawur kok ternyata madhabe gak jelas madhabe ya. Itu karena ilmu itu harus ada sanad ya, ilmu sanad. Misalnya kita memanfaatkan teknologi media massa, silakan cuma sing ono patokane. Wis gak apa misalnya sing fikih salat Muhammadiyah misalnya monggo sak kersa wis. Pokoke sing ono patokane karena organisasi-organisasi yang sudah membina umat ini semuanya pasti berdasarkan ya syariat yang muktabar lah istilahnya yang diakui gitu loh ya. Jangan terus moro melok si A, gak ro ya. Si A meneh si B, si C wis tambah ngono. Gak karu-karuan misalnya. Nah ini harus diilmoni ya. Terus yang kedua, sholat ini ya ini harus ikhlas, dilakukan dengan ikhlas ya semua amal ibadah terutama sholat. Karena ada sholat yang tidak ikhlas, ada alladzina hum yuraun. Ya, yuraun ini berarti yuraun riya. Dalam sholat ada riya itu. Ada. Wong takbir biasanya Allahu Akbar. Rupung imam itu Allahu Akbar. Lho kan ya siji wisane. Iki Allahu Akbar mbek Allahu Akbar. Niate apa? Niate kepin dilem. Lah ini riya. Ya salat ngimami ndek ngarepe wong surat sing dawa-dawa sing diwaca. Nek dhewe liyane inna atau innakal kautsar mbek kula Allah wah. Jadi peluang-peluang riya kan ada di situ ya. Dari segi penampilan, nek salat ngarepe wong waduh serban digawe kabeh. Salat dhewe kaos bolong-bolong. Lah itu kan ya riya. Ya. Tapi kita ndak boleh memvonis orang itu riya ya, karena riya itu kan orang yang tidak sama lah antara di depan orang, di belakang orang, karena ada unsur tujuan dipuji orang, penampilan, pencitraan kan gitu kan. Jadi kalau orang itu memang seperti itu, misalnya sing Allahu Akbar itu misalnya ancene ya salate ngono iku, nek ngarepe wong ya ngono, gak ono wong ya ngono, ya berarti bukan riya gitu loh. Berarti bukan ya sorbanan ini, nek ngarepe wong ngono, nek ngarepe burine wong ngono ya berarti dudu riya. Sehingga kita tidak boleh memvonis sesuatu yang hanya kita yang melihat atau pas terlihat, karena kita tidak tahu waktu tidak terlihat. Akhirnya kita jangan suudon gitu ya. Cuma ini untuk kita saja, bukan untuk melihat orang lain. Nek bahas masalah akhlak hati itu ya untuk kita, bukan untuk orang lain. Ikhlas lillahi ta'ala ya. Terus yang ketiga, untuk menjadikan sholat kita ini bernilai baik, ini upaya, semuanya ini ikhtiar ya. Karena gak mungkin, walaupun ini sudah kita lakukan semua, tidak mungkin sempurna. Tapi tidak usah khawatir, karena Allah tidak menuntut kesempurnaan.
Allah tidak menuntut kita sempurna toh, tapi Allah akan melihat ikhtiar dan usaha kita. Cukup sempurna pasti gak iso kita sempurna. Ya. Yang ketiga, kita hiasi dengan sunnah-sunnah, gitu loh ya. Sunnah-sunnah. Sunnah itu ada sebelum, di dalam, setelah. Nah ini sunnah-sunnah ini kalau bisa semakin banyak sunnah-sunnah ini kita hiaskan kepada sholat kita semakin bagus. Semakin bagus ya sunnah-sunnah itu. Karena sunnah ini pernak-pernik, aksesoris lah istilahnya. Aksesoris. Ya ilustrasinya misalnya sepeda motor itu wajib ya isiku, sepeda motor protolan itu wajib pisan. Isiku iso digawe nang ndi sama dengan yang sepeda motor yang lain. Cuma kan sepeda motor protolan gak ono surate, ambek sepeda motor sing surate lengkap, aksesorisnya lengkap, kira-kira payune cepet ndi? Jelas payune cepet sing lengkap. Larangan dilarang sing lengkap. Kenapa? Karena aksesorisnya. Walaupun itu tidak wajib sekalipun. Nah, sama dengan sholat kita, semakin banyak aksesorisnya akan semakin bernilai tinggi di hadapan Allah, semakin mudah Allah menerima sholat kita. Makanya jangan meremehkan sunnah. Allah sunnah kok, sementing laksa, jangan suka mengatakan itu. Ya, kalau memang kita tidak melaksanakan diam, tidak usah sampai Allah sunnah kok, jangan. Ya, karena itu ada unsur meremehkan sunnah. Karena sunnah ini luar biasa. Bahkan mungkin sholat kita itu, ya. Sah-sah tapi belum tentu diterima oleh Allah. Loh, gara-gara ada salah satu sunnah yang kita upayakan oleh ridhani Allah. Gara-gara sunnah ini kita tidak tahu. Rek sah cuma belum tentu diterima. Tapi gara-gara sunnah bisa jadi Allah terus ridho terus diterima. Nah, kita jangan meremehkan sunnah apapun dalam sholat kita. Ya. Terus juga termasuk sholat sunnah. Sholat sunnah ini jangan diremehkan juga. Karena besok ketika kita dihisab, sholat wajib kita misalnya kurang sempurna. Kurang sempurna dinilai elek kan berarti. Tapi ada pernah saya mendengar, nanti Allah akan mempertanyakan. Walaupun Allah pasti tahu segalanya. Cuma dialognya sama malaikat, apakah orang ini sholat sunnah? Nggih, tiang niki sregep sholat sunnah. Ya wis, karena sholat sunnahnya inilah, maka sholat wajibnya saya nilai baik. Loh, itu kan juga bisa. Makanya sholat sunnah gak usah kakean takon fadilah. Fadilahnya apa fadilahnya? Akhirnya gak oleh fadilahnya terus mandek sholat sunnah. Gak tahu duha, gak jodoh aku duha, gak suka. Buktinya gak suge-suge lo ya om. Ngancene duha kemin suge. Lah iki repot ini ya. Wes kita sholat sunnah itu pokoknya kita sempat sholat sunnah kita usahakan sholat sunnah. Sholat sunnah apa ae wes kita lakukan sholat sunnah. Kalau ditanya kenapa kamu sholat sunnah, saya yakin sholat wajib saya ini tidak sempurna, banyak kurangnya. Tapi saya berharap kepada Allah, belas kasihnya Allah dengan sholat sunnah ini Allah berkenan menilai sholat wajib saya sempurna atau baik diterima di sisi Allah. Jadi sholat sunnah itu tujuannya untuk nembel kekurangan sholat wajib kita. Dini dikai fadilah, alhamdulillah enggak ya wes gak bohong. Oh fadilah itu tambahan kan bonus kan. Tapi yang pasti sholat sunnah kita itu menunjukkan kalau kita sholat sunnah itu menunjukkan bahwa kita sadar kita ngakoni rek sholat wajib kita ini kurang ngono ae lho wis. Sehingga sholat sunnah kita itu jadi apa ya? Jadi tidak ada target di luar selain ridhone Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini. Terus yang terakhir untuk ikhtiar kita untuk menjadikan sholat kita ini dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala, kita usahakan khusyuk ya. Khusyuk itu memang tidak gampang memang khusyuk ya, karena khusyuk ini perlu upaya, perlu ikhtiar, yaitu tadi ya, tidak ada yang sempurna, pasti kita tidak mungkin sempurna, tapi Allah melihat usaha dan ikhtiar kita. Salah satu ikhtiar kita untuk khusyuk, sholatlah di tempatnya kayak di masjid, itu untuk mempermudah khusyuk. Karena apa? Karena tempatnya sembarang dilakoni di tempatnya mesti auranya berbeda, mesti perasaan kita nikmatnya berbeda, iya kan? Sholat atau makan, misalnya makan di atas meja makan, ambil mangan di duri genteng enak di kira-kira. Kan di meja, kenapa? Karena tempatnya. Turun di duri kasur, ambil ini sore longan, kira-kira nanti. Duri kasur, kenapa? Tempatnya. Ini sore longanku tempat jumbritan singit. Nah, ini kan tempatnya. Tempat itu mesti mempengaruhi. Sholat juga gitu. Makanya ketika kita tidak bisa ke masjid sekalipun, ya apa secara ini suasana kita itu suasana sholat gitu loh.
dengan sajadah. Mulane sajadah gambare apa? Gambarannya kubah, masjid. Itu untuk membuat suasana. Ayo sajadah tuku sing apik, cuma gambare Mickey Mouse misalnya. Atau Hello Kitty. Lah moro seje salate. Allahu Akbar. Ih lucune Hello Kitty. Yo gak enak suasana mosok sajadah gambare Hello Kitty. Itu gambaran ya ikhtiar kita untuk khusyuk. Ya pokoknya digoleki lah ya apa carane kita bisa khusyuk ya. Dan keistimewaan sholat berjamaah misalnya kita di masjid, khusyuk kita itu dinilai kolektif sama Allah. Ya. Jadi sakret misalnya atau wong jamaah. Misalnya takbiratul ihram Allahu Akbar misalnya. Waktu takbiratul ihram wis glambyar kabeh misalnya. Karena sing khusyuk kan. Tapi ana sing khusyuk siji misalnya, siji sing khusyuk pojokan kono. Karena ini kolektif. Akhirnya apa? Akhirnya Allah menilai semuanya khusyuk. Lha iki lho keuntungane salat berjamaah. Waktu rukuk Allahu Akbar sing khusyuk takbiratul ihram yang glambyar mulai. Tapi ana sing khusyuk di sisi kono, ana sing khusyuk pas rukuk. Nah, khusyuk pas rukuk akhirnya kolektif kabeh digawe khusyuk. Itu salah satu ya gambaran yang mudah sekali salat berjamaah itu seperti itu. Sehingga nanti Allah nanti yang orang sholat berjamaah jelas itu memenuhi apa sunnah-sunnah ya. Ada yang mengatakan sunnah muakkad, paling tidak sunnah muakkad ya. Tapi ada yang mengatakan wajib itu. Ada salah satu mazhab mengatakan wajib. Ya, orang kalau apa bisa berjamaah terus meninggalkan jamaah itu sholatnya gak diterima itu ada ya. Tapi walhasil kita sepakat ini sunnah tapi sunnah muakkad ya untuk berjamaah. Makanya diusahakan banyak ulama-ulama kita itu yang top-top itu salah satu amaliannya tidak meninggalkan sholat berjamaah. Mulai masih muda sampai wafatnya tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Itu banyak ulama-ulama kita. Ya, salah satunya Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf ya itu wali kutub itu saya pernah dengar cerita beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah mulai masa muda sampai wafatnya loh. Itu kan luar biasa ya sholat berjamaah ini menjadi satu ikon dari orang-orang soleh kita ya, makanya jangan mudah meninggalkan sholat berjamaah. Sampai kita di pesantren itu ada istilahnya ya ada sholat i'adah, ada istilahnya dulu teman-teman sholat sodako arek aku durung sholat isya lho iki wis mari kabeh ya kan sodako iki ya saya ambek aku nah, dia sholat i'adah atau kadang-kadang aku sholat sunnah wis tutno ya jadi sholat berjamaah. Saking pentingnya sholat berjamaah. Itu salah satu ikhtiar kita untuk mengangkat nilai dari sholat kita. Ya semoga-moga ya dengan kita menyadari akan pentingnya sholat, dengan kita menyadari bahwa sholat ini merupakan rahmat fadlnya Allah. Moga-moga di akhir hayat kita, sisa usia kita bisa menikmati sholat, kita bisa merasakan sholat sebagai hiburan kita, sebagai kebahagiaan kita, sehingga benar-benar ketika kita sholat ini akan bersambung hati kita, akan connect ya hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau sholat kita laksanakan dengan bahagia, dengan gembira, insyaallah sholat kita akan diterima oleh Allah SWT dan akan mempunyai nilai yang sangat tinggi di sisi Allah dan akan bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah SWT. Amin Allahumma amin. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, semoga ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Alafu minkum. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.